Nah, ya sudah siap-siap Bu Ita, lanjut. Oh, sudah record. Mm-mm. Sudah lanjut. Sip. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Marlina. Selamat pagi Bu Ita. Ibu, ada yang mau dibahas dengan saya? Betul Bu. Ibu ada waktu nggak Bu hari ini? Saya ada jam kosong hari ini, Bu Marlina. Oh iya, beneran Bu ya. Em, Iya. i- Bagaimana Bu? Hal apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya pada pagi hari ini, Bu? jadi gini nih Bu Ita ya. Saya ini ada permasalahan nih rekan-rekan guru-guru yang mengajar di kelas 10 saya itu Bu. Oh gitu. Iya, ya kira-kira Bu Marlina ya pada pagi hari ini, kira-kira tujuan pencapaian kita dalam percakapan ini apa ya Bu Marlina ya? Iya, Kira-kira yang maksud harapan? saya, oke, maksud saya berbincang-bincang dan Bu Ita ini saya tuh pengen banget sih Bu dapat solusi, dapat pencerahan nih Bu, biar saya tahu terhadap masalah yang sedang saya alami sekarang. Oh gitu. Bagaimana kondisinya seperti sekarang ini Bu? Jadi gini Kondisi Bu, yang terjadi saya kan pada Ibu? iya, jadi saya kan mengajar di Mhm. kelas 10 TKR 1 ya Bu. Saya itu Iya, setiap kali masuk kelas itu, saya selalu melihat tuh kelas tuh kotor. Apalagi pada saat ganti jam gitu, ganti jam ya. heeh. Mulai lagi berantakan, terutama habis istirahat Bu, itu pasti selalu kotor. Oh gitu Bu ya, jadi kelas yang kotor ya. Jadi mengapa kira-kira hal itu bisa terjadi Bu Marlina di kelas TKR itu? Ya, saya tuh juga nggak ngerti sih Bu, masih bingung juga ya, kenapa Hmm. anak-anak itu kayak kurang peduli gitu kayaknya Bu, kurang peduli sama kebersihan kelasnya sendiri nih. Oh gitu Bu ya, kurang peduli ya. Iya, Lalu kalau anak-anaknya Bu. misalnya ya anak-anak kurang peduli, bagaimana juga dengan tanggapan daripada rekan-rekan guru di tempat yang mengajar itu Bu, di TKR itu Bu? Iya, itu yang jadi pemikiran saya Bu, gurunya juga kayaknya kurang nih Bu perhatiannya sama kelas, teman-teman guru itu, masih cuek gitu terhadap kebersihan kelas anak-anak, seperti itu Bu. Oh, ya jadi cuek ya, guru-gurunya Iya, cuek. betul Bu. Ya, kalau berbicara tentang kelas yang bersih ya Bu ya. Nah, kira-kira Iya. menurut Ibu Marlina tolak ukur daripada kelas yang dikategorikan bersih itu kira-kira seperti apa ya Bu ya? Ya, menurut saya Bu ya, impian saya tuh kelas ideal itu kelas yang bersih itu kelas yang kalau saya masuk tuh meja, kursi, susunannya rapi. Saya nggak melihat sampah di Mhm. mana-mana, barang-barang itu udah terletak memang di posisinya masing-masing, seperti itu Bu. Oh gitu Bu ya. Jadi buat nyaman ya Bu ya. Ya, dengan Ya, kondisi yang ideal tuh buat kita nyaman untuk mengajar gitu Bu. Kalau betul kita Bu. gini ya Bu, kalau kita lihat dari skala misalnya skala 1 sampai 10 ya, kira-kira kondisi yang terjadi pada Ibu itu berada pada skala berapa Bu? Kayaknya level 5 deh Bu, masih Oh, kurang level deh. 5 ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau seandainya kita mau Ibu mau meningkatkan itu kira-kira pencapaiannya nanti di level berapa Bu bisanya itu kira-kira Bu? Dari 5 kayaknya ke 8 aja deh Bu, karena kalau langsung ke 10 kan Oh, saya takut juga nggak bisa menjaga kekonsistenannya Bu, jadi menurut saya oh, biarin aja nih berproses, jadi ke 8 oh aja dulu. iya. Jadi ya Bu ya, jadi lebih baik kita step by step ya Bu ya, Iya, betul 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 daripada banget Bu. langsung kita menargetkan Iya, pencapaian skala 10 tetapi nanti tidak berlangsung secara kontinu. iya Ya Bu ya, betul jadi Bu. lebih baik kita step by step saja ya Bu ya. Iya. Lalu, apa yang Ibu lakukan setelahnya? Jadi setelah ini nih saya nih udah berencana nih Bu ya mau ngubungin kepala program jurusan TKR nih. Saya mau nanyain dulu perihal masalah kelas ini Bu. Oh, seperti itu ya. Gitu, Bu, ya. Jadi dari Iya, pengalaman Ibu, apa yang Ibu lakukan dalam percakapan masalah ini? iya, jadi setelah saya melihat situasi ini ya Bu, saya tuh pengen banget, guru-guru yang ada di kelas itu bisa menginstruksikan nih anak-anak, biar saling menjaga kebersihan kelas, sebelum belajar, setelah istirahat. Jadi, maksudnya itu selalu dalam kekonsistenan Bu, menjaga kebersihan, guru yang menginstruksikan. Inginnya saya Iya, seperti itu Bu. jadi tidak lupa menginstruksikan, Bu, ya, setiap kita Iya, ketemu sama betul anak Bu. itu. Memang anak-anak ini kadang-kadang, Bu, perlu ingatkan terus, dia kalau kita Iya, tidak ingatkan betul dia Bu, nanti lupa, ya. betul Lalu, Bu. selain memberikan instruksi kepada anak, kira-kira langkah apa lagi yang bisa Ibu lakukan
supaya anak itu, bisa menjaga kelasnya tetap dalam keadaan bersih gitu, Bu Marlina? Ya, tentunya saya akan mengimbau Bu, anak-anak dengan rekan-rekan guru ini harus atau wajib berperan aktif nih Bu dalam menjaga kebersihan. Menurut saya itu nih poin yang penting. Oh Dia iya, harus ya, berperan aktif nih antara berperan guru aktif. dengan iya. Warga sekolah gitu, Bu, Iya, ya, betul. berperan aktif semua, tidak bisa dia berdiri Kolaborasi Bu. sendiri, ya, Bu, ya. Iya. Siapa saja jadi, Bu, yang mau dilibatkan di dalam, langkah Ibu nanti itu? Tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri ya Bu untuk melakukan Oh, rencana ini. Saya oke. pastinya melibatkan pimpinan saya juga untuk menginstruksikan hal ini, guru-guru, rekan sejawat, dan yang paling penting juga anak-anak Bu yang sebagai salah satu tim pelaksananya. Ya, pelaksananya, ya. Iya, Lalu betul Bu. alternatif apa saja, Bu, yang dapat Ibu lakukan, ya, untuk permasalahan yang menimpa Ibu sekarang? Mungkin kayaknya hubungin tim di luar sekolah deh Bu, tim lingkungan sekolah. Jadi mereka kan bisa nih, mantau kebersihan setiap hari. Itu deh, kerja sama Ya. juga Bu, jadi. Jadi ada kolaborasi ya Bu ya antara Betul Bu. warga sekolah tadi, kemudian juga ada tim lingkungan sekolah. Iya, Ya tim betul Bu. lingkungan sekolah itu ya mungkin bisa ya dapat membantu Iya, betul Bu, untuk mengurangi paling tidak. berkolaborasi seperti itu. Mhm. Bagaimana Ibu memastikan solusi yang Ibu ambil efektif ya dalam masalah ini? Iya, saya melihat tolak ukur apakah yang saya lakukan ini sudah berhasil, mungkin dengan melihat perubahan Bu, dari lingkungan sekolah saya ini atau kelas. Kalau udah bersih dari yang sebelumnya menurut saya udah berhasil Bu. Jadi lihat aja dari Iya. kondisi kebersihannya Bu, seperti itu. Iya. Oh iya, berarti Ibu telah menemukan ya Bu ya solusinya sendiri, ya pemecahannya Iya. sendiri terhadap masalah yang ada sama Ibu ya. Iya, betul Bu. Oh, Jadi dengan kemudian percakapan ya, ini saya menurut Ibu sudah kesimpulan mhm apa mhm. yang dapat Ibu jadikan petunjuk ya, jika hal ini terjadi di kemudian hari, Bu Marlina? Iya nih, jadi saya juga, harus bekerja sama dengan yang lain juga ya Bu, memastikan kekonsistenan pelaksanaan, penjagaan kebersihan ini. Jadi saya harus, bekerja sama bahwa semua kelas bersih, warga sekolah itu diharapkannya Mhm. peduli dan kebersihan lingkungan, agar Iya, kelas itu sekolah menjadi lebih lingkungan yang menyenangkan, begitu deh Bu. Jadi ja nyaman deh kita berada di sana. jadi ada kerjasama ya Bu, jadi ada kerjasama antara warga secara konsisten. Iya, betul betul Bu. Tidak boleh kita hanya berpihak kepada siswa saja yang membersihkan kelas, tetapi memang seluruh warga sekolah harus terlibat seperti itu. Iya, betul Ya, Bu. baiklah Ibu Marlina ya. Saya akan Mhm, melanjutkan percakapan kita ini tentang bagaimana mengatasi masalah kebersihan yang berada di kelas 10 TKR 1 ini ya, mhm. terhadap, siswanya yang kurang menjaga kebersihan. Nanti akan saya juga sampaikan kepada Bapak kepala sekolah kita ya, atau Iya. pihak yang terkait nanti di bidangnya. Ya, terima kasih Ibu Marlina atas kesempatannya yang sudah berbagi dengan saya. Ya, saya sangat senang sekali bisa berbagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu ya. Ya, demikianlah tadi percakapan kami tentang uh, masalah yang dihadapi oleh Ibu Marlina sehubungan dengan kelas yang dalam kondisi tidak bersih, ya kotor, itu melakukan uh, coaching kepada saya. Terima kasih. Ini adalah hasil refleksi diri dari latihan coaching kami. Apa yang sudah berjalan dengan baik adalah uh, kemitraan antara coach dan coachee. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, yaitu menggali pertanyaan berbobot. Kemudian uh, apa yang harus dilakukan untuk tetap dalam kesadaran penuh, yaitu menyiapkan gambar pertanyaan dan membuat catatan kecil. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan dalam coaching, saya harus terus berlatih dan melakukan refleksi. Kemudian sebagai umpan balik ya, umpan balik dari saya adalah umpan balik pada awalnya merasa takut untuk menceritakan kepada saya itu. Kemudian ya saya bertanya itu secara santai ya untuk menggali informasi kepada Ibu Marlina.
Lalu ya setelah beberapa menit kami melakukan percakapan dan akhirnya Ibu Malina mau mengutarakan pendapatnya. Demikianlah refleksi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sudah kita Bu Wita. Stop recording.